Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbih min ba'dih. Amma ba'du. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang babu adabi dukhulil khala, tentang bab tata krama atau adab ketika kita memasuki kamar mandi. Maka dijelaskan dalam sebuah ibarah, fa'idha qasadta baital ma, apabila engkau qasadta hendak ke baital ma, yaitu rumah WC, wa huwa makanu qada'il hajah, atau disebut juga dengan makanu qada' hajat, yaitu min baulin wa gha'iqin, baik ya buang air kecil maupun buang air besar, li qada'il hajat, untuk sesuatu hajat, au ghairihi, atau selainnya. Maka katanya faquddim, dahulukanlah, fit dukhuli, ketika kita mau memasukinya, rijlakal yusra, dengan kakimu yang yusra, sebelah kiri, au badalaha, atau gantinya kaki yang kiri, walau quti'at, sekalipun kakinya terpotong, putus, atau seseorang yang memakai kaki palsu sebelah kiri, maka tetap didahulukan ketika mau masuk kaki yang sebelah kirinya. Wa fil khuruji rijlakal yumna, ketika keluar maka kita melangkah dengan kaki kanan. Jadi kalau masuk dukhul, fit dukhuli rijlakal yusra, sedangkan ketika wa fil khuruji, ketika keluar, rijlakal yumna. Itulah etikanya. Wa mislu baitil ma'i kullu ma laysa syarifan, dan semisalnya itu ya sama seperti kamar mandi. Jadi ma laysa syarifan, kullu ma laysa syarifan, setiap ya tempat yang tidak terhormat, ma laysa syarifan, maka dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian walau kharaja min mustaqdarin ila mustaqdarin qadama yasarahu kadza afadahul wana'i. Walau kharaja, dan jikalau seseorang kharaja, keluar, min mustaqdarin, dari satu tempat yang mustaqdar, kotor, ila mustaqdarin, kepada tempat kotor pula yang lain, qadama yusra, maka ia dahulukan kaki kirinya. Demikianlah faedah itu diberikan oleh ya Syekh yang memberikan faedah itu, afadahu al-wana'i, ya, al-wana'i, Syekh Wana'i. Nah, itulah tuntunan, sekalipun kita dari tempat yang kotor kepada tempat yang kotor, maka tetap didahulukan kaki yang kiri untuk mengambil faedah. Wala tastashib, dan jangan kamu tashib, menyertakan. Artinya la tulazim, yakni jangan mengikut sertakan syai'an, akan sesuatu, mu'azzaman, akan sesuatu yang mu'azzam, yang diagungkan. Wa in kutiba biqalamin, ya, meskipun ditulis dengan aksara Hindi, dengan kalimat tulisan Hindi, ya, India. Ka'an kana, seperti keadaan tulisan itu, alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih,
Jadi nama Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan aksara India, seperti keadaan tulisan itu padanya terdapat nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jangan kita sertakan. Wa hamluhu makruhun, maka dari itu hamluhu membawanya. Nah, hukum membawa sesuatu yang diagungkan tadi makruhun, itu adalah makruh fihi padanya. Wal hurufu laysat mu'azzamatan lidzatiha. Sementara huruf-huruf yang terdapat pada suatu yang diagungkan tersebut, ya, bukanlah sesuatu yang diagungkan secara esensinya. Jadi oleh karena itu, ketika sudah sempurna, ya, kalimat itu, tulisan itu sesuatu yang mu'azzamah, maka itu makruh, ya. Sementara huruf-huruf yang terdapat pada suatu yang diagungkan tersebut bukanlah sesuatu yang diagungkan secara esensinya. Nah, jadi kalau ada tulisan, bukan setiap tulisan Arab dibawa kamar mandi itu makruh. Kita lihat apa kalimatnya. Wala tadkhulu, maka jangan kamu masuk. Ini nasihat yang ketiga tadi. Yang pertama mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang kedua, jangan wala tastaf'id membawa sesuatu yang mu'azzam, ya. Selanjutnya yang ketiga, wala tadkhulu fihi, jangan memasukkan ke dalam kamar mandi tadi apa? Hasirur ra'si, ya. Jangan kamu masuk ke dalam kamar mandi atau kecil itu dalam hasirur ra'si, tidak bertutup kepala. Artinya kita dianjurkan untuk menutup kepala, jangan terbuka kepala. Kalau disebut di sini adalah hasir ra'si, artinya kashifahu bila satrin, ya, terbukanya dengan tanpa penutup. Jadi memang kita dianjurkan menutup kepala ketika di dalam kamar mandi. Wa yakfi fil adabi satruhu bil kummi lil amni min ajal jinni kama afadahu Romli. Nah, jadi katanya wayakfi, dan mencukupilah fil adab, dalam hal tata kerama atau adab, satruhu, dengan menutup kepala itu dengan lengan baju, lil amni, ya, bil kummi lil amni. Kalaupun ditutupnya saja dengan baju, memadalah itu, wayakfi, cukuplah itu, tapi jangan terus terbuka. Min adal jinni, untuk mengamankan diri dari gangguan jin. Ini faedahnya dari Syekh Imam Romli, ya, kama afadahu ar-Romli. Kemudian selanjutnya yaitu wala hafirul qadamain, wala hafiyal qadamain, dan jangan tanpa beralas kaki, ya, kedua kaki, dan jangan tanpa beralas kedua kaki. Artinya ai bila na'lin wa khuffiyin litahaffudhi minal najasati. Jadi minal najasati wala hafiyal qadamain, dan jangan tanpa beralas kedua kaki. Artinya jangan tak beralas kaki dengan tanpa bersandal atau berkasut. Kenapa? Untuk menjaga diri dari najis. Jadi litahaffudhi minan najasah. Jadi sebaiknya kita harus beralas kaki dengan na'al, dengan sandal atau solop, wa khuffiyin atau berkasut ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian apalagi wa qul inda dukhuli, dan ucapkanlah ketika masuk, ai lamma tasila libabihi wa in ba'uda mahallu julusika anhu, yaitu tatkala masuk sampai ke pintu kamar mandi itu tadi, libabihi, pintunya, wa in ba'uda, ya, meskipun
jauh tempat dudukmu dari pintu itu, mahallu julusika anhu, dari tempat duduk itu, fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbika, maka hingga kamu telah masuk, sudah sempat masuk ke dalamnya, maka ucapkanlah di dalam hatimu. Jangan sampai kita tinggalkan walaupun sudah sempat masuk, kita sempat duduk di dalamnya, maka ucapkan dalam hati. Apa yang kita ucapkan di dalam hati itu, ataupun ketika kita sebelum masuk, ucapkanlah bismillah. Kenapa? Ai tahassanu minasyaitan, yakni saya membentengi diri dari syaitan. Wala tazidir rahmanir rahim, tapi jangan ketika mengucapkan bismillah itu diiringkan dengan menambah ar-rahman ar-rahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah tanpa menambah tazid ar-rahman ar-rahim. Kemudian bismillah, a'udzubillah. Nah, kita baca bismillah, a'udzubillah, artinya a'tasimu billah, saya berlindung kepada Allah, itu maksudnya, yakni saya mencari perlindungan kepada Allah, a'tasimu billah, manir rijsin najasi, yaitu minar rijsin najasi, dari kotoran yang najis. Nah, bikasra fil kalimatil ula, ya, kalimat rijsin ini dengan dibaca kasroh, makanya ri, ya. Kemudian ketika dibaca tadi bismillah, a'udzu billah minar rijsin najasi al khabithil mukhbithi, al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim, itulah yang kita baca. Kemudian makhluk yang dapat menjerumuskan orang-orang dalam kekejian, al-khabithil mukhbith, yakni ia bergembira dengan terjerumusnya orang-orang di dalam kekejian. Siapa itu? Yaitu syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Baru setelah itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa wafi riwayat Ibni Adiyin, ya, riwayat Adi, Ibnu Adi maksudnya, bukan Ibnu Majah, disebutkan Allahumma inni a'udzu bika minar rijsi, ya, ila akhirih bilafdi bismillah. Jadi kita baca doa Allahumma a'udzu bika minar rijsi sampai akhir. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kotoran, sampai akhir kalimat dengan tanpa lafaz bismillah. Wa huwa mawjudun fi riwayat Ibni Abi Syaibah, sedangkan lafaz bismillah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, akan tetapi disertai dengan ta'awud, kalimat permohonan perlindungan. Jadi kemudian wa indakal khuruj ay insirafi min baitil ma, dan ketika mau keluar, artinya berpaling, insiraf, daripada baitul ma, rumah WC tadi, kamar mandi, bi an yakuna kharijan anhu, dengan keadaan keluar dari tempat itu. Ya, apa yang kita baca, kita ucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni. Nah, kemudian kita bacalah, ya, kami memohon ampun kepadamu, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan dari diri saya apa-apa yang mengganggu diri saya, yakni dengan terkeluarnya kotoran tubuh. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah, kenapa keluar kotoran tubuh itu. Jadi kita memohon ampun dengan mengucapkan pujian kepada Allah, adhaba anni, yaitu, ya, dia telah adhaba anni, menghilangkan dari kita, ma yu'dini,
dari diri kita apa saja ya yang mengganggu diri kita. Nah, wa abqa fima yanfa'uni, dan menyaksikan apa-apa yang bermanfaat bagi diriku, yaitu kekuatan dari hasil makanan dan minuman tersebut. Wa huwa quwwatul ma'kuli wal mashrub. Wa huwa quwwatul ma'kuli wal mashrub. Nah, itulah yang kita baca. Wa yusannu an yaqula 'inda dzalika aidan, dan disunnahkan juga agar ia mengucapkan di saat ghufranaka tadi marrataini aw salasan. Jadi diucapkan 3 kali, ghufranaka, ghufranaka, atau ghufranaka, 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 baru alhamdulillah. Jadi afadal Wanai. Jadi Syekh Wanai mengatakan demikian. Demikian saja mungkin tentang tata kerama di dalam kamar mandi. Semoga bermanfaat dan ini bisa kita amalkan, walaupun ini hal yang kita anggap sepele, tapi ini cukup bermanfaat karena ini adalah merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Semoga kita tetap dalam tuntunan yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.